menyertaiku senantiasa. Layaklah Engkau ku puji untuk karyamu yang besar. Kasih setia tiada tara menyertaiku senantiasa. Layaklah Engkau ku puji untuk karyamu yang besar. Kasih setia tiada tara menyertaiku. Apa yang indah dalam dunia ini, nampak dalam dirimu yang maha indah. Harta surgawi hanya Engkau ya Tuhanku, yang maha indah. Harta surgawi hanya Engkau ya Haleluya. Semua tepuk tangan sama-sama. Berkuasa di bumi di surga, menatap dalam kemuliaan.
Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu untuk menenangkan hati, menghadap kepada Bapa, bertemu dengan Allah. Rohku tenang, Tuhan besertaku, salib susah, sabarku memikul. Ku bersandar, ya sobatku yang baik, jalan berduri pun ku lewati. Ku tenang, ya sobatku yang baik, jalan berduri pun ku lewati. Rohku tenang, ya tanggung bebanku, pimpinannya tak pernah berubah. Jangan biarkan imanmu bergoncang, yang ku tak tahu kelak pasti terang. Rohku tenang, badai pun tak ada, ombak dahsyat sekejap tenanglah. In you I rest, in you I found my hope, in you I trust, you never let me go. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik ya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini sekali lagi Tuhan memberi kesempatan kepada kita di tempat ini berkumpul bersama-sama. Kita juga bersyukur yang mengikuti secara streaming baik di YouTube maupun radio. Saya mengucapkan selamat mengikuti ibadah di Rek Nginden dan saya mengundang semua bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu mengambil waktu sejenak kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, menikmati hadirat-Nya, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Saat ini kami meresponi undangan-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu dengan satu keberanian bahwa Tuhan Yesus Kristus telah membuka jalan bagi kami untuk menghampiri-Mu di tahta-Mu yang kudus. Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, itulah yang melayakkan kami berjumpa dengan Engkau. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan dan kuasa Tuhan. Kiranya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semuanya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sungguh indah apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita.
supaya kita yang dahulu adalah seteru Allah, kini diperdamaikan dengannya. Mari kita bersama-sama memuji karyanya yang besar, sebab Dia yang layak kita puji. Layaklah Engkau ku puji untuk karyamu yang besar, kasih setia tiada tara menyertaiku senantiasa. Layaklah Engkau ku puji untuk karyamu yang besar, kasih setia tiada tara menyertaiku senantiasa. Layaklah Engkau ku puji untuk karyamu yang besar, kasih setia tiada tara menyertaiku. Tuhanku Yesus, Khalik langit bumi, Kaulah juru selamatku. Hormat dan mulia, puji dan bakti hanya ku berikan padamu. Hormat dan mulia, puji dan bakti hanya ku berikan padamu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan, saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunannya yang sempurna atas setiap dosa kita. Sungguh Tuhan, kasih setiamu yang begitu besar mempesonakan kami. Karya penebusanmu yang Engkau nyatakan di dalam Kristus Yesus begitu sempurna, dan tidak ada satupun Tuhan yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami saat kami menjalani hidup kami sehari-hari tanpa bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Saat kami menyandarkan hidup kami pada kekuatan kami sendiri, padahal
Dalam kenyataannya kami adalah orang-orang yang lemah, yang membutuhkan anugerah Tuhan untuk terus senantiasa menopang setiap kami. Ampuni kami Tuhan saat kami terkadang meragukan kedaulatan Tuhan dalam hidup setiap kami. Biarlah karya-Mu yang sempurna itu Tuhan mencelikkan mata kami, menyentuh hati setiap kami. Dan kiranya hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan. Saat ini kami rindu Tuhan untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan berkenan atas setiap puji-pujian yang kami tinggikan. Dan kiranya hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami permuliakan di dalam ibadah kami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Sebagai respon atas berita anugerah ini, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman Kalsedon yang berbunyi demikian. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat, mengajar manusia untuk mengaku Anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh, menurut keilahiannya, mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya, mempunyai hakikat yang sama dengan kita, dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya, diperanakan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya, dilahirkan dari Maria, Sang Perawan, Bunda Allah, dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, Anak Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakkan, mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu makhluk, tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi Anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya yang diperanakkan, Allah Firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat dan dahsyat Allah kita, sebab Ia telah menang mengalahkan maut. Mari kita bersama-sama bersatu hati memuji, memuliakan nama-Nya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
surga, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Saya mengajak kita semua untuk saling memberi salam kepada saudara-saudara di kiri dan kanan kita. Kita katakan, Allah kita adalah Allah yang kuat. Betapa hebat, betapa kuatnya Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. terpujilah nama Tuhan kita untuk sekarang dan selama-lamanya. Sebab ialah Raja di atas segala raja. Sekalipun di tengah badai topan dunia, biarlah hanya Tuhan saja yang menjadi gunung batu dan perlindungan kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu
Adalah hanya Tuhan yang menjadi perlindungan kita untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, di dalam perjalanan kita untuk mengikut Tuhan, bukankah tidak jarang kita menemui berbagai ketidakpastian yang menggentarkan dan menimbulkan keraguan di dalam hati kita? Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terus menguatkan dan meneguhkan setiap kita bahwa Tuhan Yesus, penebus kita, adalah Allah yang setia dan senantiasa beserta dengan kita. Rohku tenang, Tuhan besertaku. Salib susah, sabarku memikul. Ku bersandar karena Ia pimpinku. Hanyalah Dia yang sungguh setia. Rohku tenang, ya sobatku yang baik. Jalan berduri pun ku lewati. Rohku tenang, ya tanggung bebanku. Pimpinannya tak pernah berubah. Jangan biarkan imanmu bergoncang. Yang ku tak tahu kelak pasti terang. Rohku tenang, badai pun tak ada. Ombak dahsyat sekejap tenanglah. In you I rest, in you I found my hope, in you I trust. You never let me go. I place my life within your hands alone. Be still my soul. Rohku tenang, waktu cepat lewat. Suatu saat ku kan bersamanya. Takut gentar, semuanya kan lenyap. Deritaku akan ku lupakan. Rohku tenang, ya hapus air mata. Tinggal serta
kita pujikan. In you I rest, in you I found my hope, in you I trust, you never let me go. I place my life within your hands alone. Be still my soul. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, di dalam-Mu kami mendapatkan ketenangan. Di dalam-Mu kami mendapatkan kepastian. Jiwa kami nyaman dan tentram hanya di dalam kuasa-Mu. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon biarlah firman yang kami dengarkan juga menjadi sebuah kekuatan, mengarahkan kami, membawa kami pada satu proses untuk kami semakin serupa dengan Engkau. Walaupun pada realitanya seringkali kami gagal, kami jatuh bangun, tetapi kami percaya ketika kami jatuh pun tetap di tangan Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar, biarlah Engkau yang menolong kami semua mengerti firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau menolong hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Biarlah boleh menyampaikan kebenaran Injil dengan sejelas-jelasnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat menikmati ibadah di tempat ini bagi Bapak Ibu yang hadir maupun juga yang mengikuti secara streaming baik di YouTube maupun yang ada di radio dimanapun berada. Nah, tema kita pada saat ini adalah tentang otoritas untuk memuridkan. Seperti tema tahunan kita, tahun 2024 dari Januari sampai Desember, kita akan banyak membahas tentang pemuridan. Kemarin Agustus saja kita belajar tentang bulan misi, ada banyak hal misi yang kita pelajari dan ini 1 September kembali lagi kita berbicara tentang pemuridan. Nah, sebelum saya menyampaikan atau kita belajar bersama-sama dari Matius 28, saya mau tanya kepada kita semua yang ada di tempat ini, siapa yang di antara Bapak Ibu saat ini sedang mengikuti proses pemuridan atau mungkin juga pernah mengikuti proses pemuridan? Yang sedang maupun yang pernah mengikuti proses pemuridan. Misalkan KTB, DG, dan semacamnya. Boleh angkat tangan sebentar. Oh, puji Tuhan, lumayan. Jadi yang lainnya belum pernah sama sekali. Betul? Yang lainnya belum pernah ya. Kalau saya lihat dari sekian banyak yang hadir, yang pernah mengikuti ataupun yang sedang mengikuti dari angkat tangan tadi, ya paling sekitar 30%. Wow. Nah yang 70% ini tidak tahu seperti apa begitu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang ini menjadi dalam tanda kutip sebuah kewajaran yang seringkali kita temukan di berbagai gereja Bapak Ibu. Kenapa? Karena kadang-kadang pemuritan itu hanya dianggap sebagai program saja, bukan sebagai sesuatu kebutuhan yang sangat mendesak dan harus dikerjakan, bukan. Tetapi itu hanya sebatas program. Yang namanya program itu kan boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Betul ya? Ya namanya program. Beberapa gereja menempatkan program pemuritan sebagai program unggulan. Nah beberapa gereja juga menganggap nggak penting pemuritan itu buat apa begitu.
Nah, di dalam pengalaman saya juga pada waktu saya melayani dulu, kurang lebih saya tinggal atau melayani di satu gereja hampir 10 atau mungkin kalau diakumulatif bisa sampai 15 tahun. Pada waktu saya memikirkan ulang, iya ya dulu kok rasanya saya belum pernah ya melakukan ini di gereja tempat saya pelayanan. Atau paling tidak, iya saya dulu juga nggak pernah mengikuti sesuatu yang sifatnya intensif, pemuritan yang digarap dengan sungguh-sungguh, itu rasanya kok belum pernah begitu. Jadi iya banyak gereja yang menganggap itu bukan sesuatu yang penting. Atau kalaupun ada yang melakukan itu hanya sebatas ya program jalan. Nanti setelah itu tidak ada satu follow up, tidak ada satu tindak lanjut yang lebih lagi setelah program itu jalan. Kemarin pada waktu saya ngobrol sama istri saya, karena kebetulan kami temanya sama, dia sekarang diikuti Sari. Tentang pemuridan ini dia sharing. Dulu di gereja saya juga ada pemuridan. Dia di salah satu gereja yang terkenal dengan pemuridan. Dulu saya juga menjalani pemuridan dengan baik. Ada banyak ya dari 12 orang di kelompok tersebut itu berkembang ya menjadi kelompok-kelompok kecil. Mereka sharing secara intensif begitu. Dan ada banyak kelompok-kelompok yang lain. Tetapi dia melihat begini, setelah semuanya pergi, setelah semuanya itu keluar kota ke Surabaya dan yang lain sebagainya, lalu dia menengok ke belakang, ternyata gereja itu nggak melanjutkan juga di gitu. Jadi ya sudah bubar begitu. Tidak ada kelanjutannya begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman saya juga dari beberapa contoh yang saya dengar juga dari rekan-rekan yang lain. Ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan sebetulnya. Kenapa? Karena kalau kita melihat teks kita hari ini, maka kita akan menemukan bahwa pemuridan itu bukan sebuah pilihan Bapak Ibu. Itu bukan sebuah pilihan boleh iya atau tidak. Tetapi yang namanya pemuridan itu adalah sebuah keharusan. Pemuritan itu juga bukan sekedar program, tetapi pemuritan itu adalah tujuan dari keberadaan gereja. Gereja ada, kita ada sebagai bagian dari tubuh Kristus, itu memang untuk memuridkan. Dan ini perintahnya Bapak Ibu, bukan dari hamba Tuhan, bukan dari majelis, pengurus atau yang lain. Tapi kita akan melihat perintah ini datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Pemuritan, ya, saya akan mengawalinya dengan slide ini. Pemuritan itu bukan sebuah pilihan, melainkan keharusan. Bukan sekadar program, melainkan tujuan dari keberadaan gereja. Gereja ada memang untuk memuridkan. Ya, gereja ada memang untuk memuridkan. Dan kalau kita berbicara tentang ini, maka kita akan menemukan hasilnya atau konsekuensinya. Setiap orang tanpa terkecuali yang mengaku Kristen, yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu wajib mengikuti yang namanya pemuridan. Setiap orang Kristen itu patut melibatkan diri ke dalam pemuridan, yang artinya apa? Terus-menerus di dalam proses dimuridkan dan memuridkan. Pada waktu Tuhan Yesus, nanti kita akan melihat, pada waktu Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, Tuhan berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Pemuridan, itu kata yang sangat penting yang harus kita cermati. Nah mari kita melihat di dalam Matius pasal 28, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Kita baca bersama-sama. Saya akan mengajak bagi kita semuanya yang belum pernah sama sekali mengikuti yang namanya pemuridan, baca ya sama saya ayat 16. Nanti yang sudah atau sedang mengikuti ayat 17 begitu ya. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan memulai bersama dengan rekan-rekan yang mungkin belum pernah sama sekali. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin.
Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini pasti kita akan melanjutkan sampai dengan ayat yang ke-20. Karena ayat 20 itu menjadi satu ayat yang sangat penting bagi orang Kristen, yaitu berbicara tentang apa? Apa? Amanat agung. Ya kan? Itu berbicara tentang amanat agung, ya. Amanat agung. Mungkin beberapa orang memiliki konsep kalau ngomong tentang amanat agung itu pasti berbicara tentang penginjilan, PI pribadi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, ternyata yang dimaksud amanat agung itu bukan hanya sekedar penginjilan, tetapi itu adalah sebuah proses pemuridan. Penginjilan itu justru merupakan bagian dari proses pemuridan. Jadi memang Tuhan berpesan, jadikanlah segala bangsa muridku. Makanya ketika kita membaca ayat 16, 18 sampai 20, sekali lagi kita sering atau cenderung memfokuskan pada amanat agung. Nah, ini menjadi sesuatu yang umum ya, yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya juga, mungkin beberapa rekan juga. Tapi kalau kita hanya fokus pada ayat 20, sebetulnya pemahaman kita kurang lengkap, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan kurang lengkap? Karena ketika kita memahami tentang amanat agung, kita juga harus memahami ayat-ayat sebelumnya. Yang boleh saya katakan itu menjadi sebuah dasar. Itu menjadi sebuah alasan kenapa amanat agung itu ada. Itu juga menjadi sebuah penghiburan bagi orang-orang yang melakukan amanat agung itu. Amanat agung sekali lagi di ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Itu tidak bisa lepas Bapak Ibu dari ayat 16 sampai dengan 18 yang akan kita pelajari ini. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-19, ada satu kalimat atau kata yang mendahului 19a ya terutama. Di sana dikatakan oleh karena itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diajak ngobrol nih, ketemu sama teman terus tiba-tiba ngobrol, bro, oleh karena itu. Kalau Bapak Ibu diajak ngobrol, bingung nggak? Ngomong apa tadi kamu kok tiba-tiba oleh karena itu gitu kan. Tadi ngomong apa sih gitu kan. Kan nggak bisa. Pasti ada sesuatu prolognya, ada sesuatu yang mungkin dibicarakan sebelumnya itu apa sih begitu. Baru ngomong oleh karena itu. Nah di dalam ayat 19a itu diawali dengan satu kalimat oleh karena itu. Maka ada amanat agung ini. Jadi sekali lagi ini kata sambung ini menyiratkan Bapak Ibu. Ada alasan apa di balik amanat agung itu. Ada sesuatu yang penting di balik amanat agung itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita membahas lebih jauh di dalam ayat yang ke-16 sampai 18. Saya ingin kita lebih mundur sedikit di dalam pasal 28 di ayat-ayat sebelumnya. Ketika kita melihat secara luas, maka kita akan menemukan bahwa sebetulnya kisah ini penuh dengan kisah yang dikontraskan. Kalau kita berbicara mengenai kuasa, yang nanti kita akan pelajari, kuasa yang dimiliki Yesus. Sebetulnya ayat-ayat sebelumnya itu juga berbicara tentang kuasa. Maka saya mengajak kita melihat ini, salah satu kisah, bukan salah satu sih, ini bagian dari kisah. Di dalam pasal yang ke-28 ya, di dalam ayat 11 sampai 15. Dan coba kita bandingkan dengan ayat 16 sampai 20. Maka kita akan menemukan ini. Ada dua otoritas yang patut kita perhatikan. Yang pertama itu adalah otoritas dari imam-imam kepala. Ini pemberi otoritas kalau kita lihat di dalam kisah ini. Isi otoritasnya apa? Isi perintahnya apa? Para imam-imam kepala yang memiliki otoritas itu menyebarkan kebohongan tentang mayat Yesus yang dicuri. Itu ayat 13. Ini isinya. Lalu jaminannya apa? Jaminannya keamanan dan imbalan uang. Lalu dampaknya apa? Itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi kalau kita melihat yang memiliki otoritas yang pertama itu para imam. Ya pasti mereka memiliki otoritas. Ketika melihat, menyaksikan realitas bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Saya yakin di antara mereka meyakini Yesus benar-benar bangkit.
Tapi kepanikan terjadi dan mereka melakukan apa? Mereka memprovokasi para penjaga itu, bukan memprovokasi ya. Mungkin lebih tepatnya mereka mengajak para penjaga ini untuk membuat hoax. Ya, membuat sebuah berita yang mengatakan, nanti kamu cerita ya sama banyak orang kalau mayat Yesus itu sebetulnya dicuri, tidak bangkit. Bapak Ibu bisa membaca itu di kisahnya di ayat 11 sampai 15. Para imam memiliki otoritas. Ayo, perintahnya adalah para penjaga buat berita bohong, buat hoax, diviralkan. Nanti kalau sampai ketahuan ini hoax dan mungkin ada urusan hukum, tenang aja. Para imam yang akan maju membela. Para imam juga memberi upah. Dan itu memang berdampak. Berdampak, beberapa orang itu tidak percaya Yesus bangkit. Bahkan makanya tidak heran ya, sekarang pun kita juga menemukan bukan? Beberapa orang yang mengatakan, Yesus itu enggak bangkit. Yesus itu dicuri mayatnya oleh para murid. Betul kan? Kita pernah mendengar seperti itu. Nah, dari mana asal mulanya? Sebetulnya ya ini, dari Matius 28 ayat 11-15 ini. Karena para imam memiliki kuasa, dia membuat hoax, menyuruh para prajurit untuk menyebarkan berita bohong itu dan dibayar. Jadi ini yang terjadi. Tapi ini berbeda sekali. Ini sangat kontras sekali dengan ceritanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memiliki otoritas. Isi perintahnya apa? Amanat agung. Pada waktu Tuhan Yesus, saya yakin Tuhan Yesus juga tahu kalau itu ada berita hoax tentang kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak ngomong begini, para murid, itu ya para imam menyebarkan hoax tentang aku yang diculik oleh para murid mayatku. Sekarang aku juga kasih perintah ke kalian buat counternya. Yesus bangkit. Ya, nanti kita lihat kuat-kuatan ini pendukungnya mana gitu. Enggak sih. Tuhan Yesus justru memberikan perintahnya, otoritasnya untuk memuridkan. Lalu jaminannya apa? Penyertaan sampai akhir zaman. Tuhan Yesus tidak memberikan ini ya, sebagai hasil jerih payahmu mengcounter itu hoax, tak kasih uang. Enggak, tapi penyertaan. Lalu dampaknya apa? Dampaknya tersiar kepada segala bangsa sampai pada akhir zaman. Kita tahu pada akhirnya Bapak Ibu, sejarah membuktikan, sejarah gereja membuktikan. Memang ada sih orang Yahudi yang tetap termakan hoaxnya para imam. Sampai sekarang memang ada. Tapi kalau kita lihat, kita dibandingkan dengan jumlah orang dari berbagai bangsa, berbagai zaman yang mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira banyakan yang mana? Sejarah mencatat itu tidak tertandingi. Pada akhirnya berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu tersebar ke seluruh penjuru dunia, diterima segala bangsa, suku bangsa, dan itu jumlahnya tidak sebanding dengan orang-orang yang menerima hoaxnya para imam. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kenapa ya? Mengapa dampak dari amanat agung itu begitu masif? Mengapa dampak amanat agung itu begitu besar, begitu luas? Mengapa bisa terjadi? Nah, kita akan melihat di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 18 ini Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan Yesus memiliki dua otoritas. Dua otoritas ini sangat berkaitan erat. Dua otoritas ini bisa dibedakan, sangat jelas perbedaannya. Tetapi dua otoritas yang dimiliki Tuhan Yesus itu tidak bisa dipisahkan. Nah, otoritas apa yang membuat Injil itu begitu masif, yang membuat para murid pada waktu itu begitu militan, tetap teguh memberitakan Injil, tetap teguh memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap teguh memberitakan bahwa Yesus benar-benar bangkit menjadi pemenang mengalahkan maut. Nah, kita akan melihat ada dua otoritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang membuat ini menjadi satu berita yang powerful, satu berita yang penuh dengan kekuatan, satu berita yang tidak akan pernah gagal ketika disampaikan. Nah, yang pertama itu adalah otoritas Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Ayat yang ke-16, dan
ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit, perhatikan ya, yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, ayat 16 ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu dari perintah pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan para perempuan, itu di ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Nah, mereka pada waktu itu melihat Tuhan Yesus bangkit, lalu para perempuan ini balik ya, menyampaikan kepada saudara-saudara seiman yang lain perintah supaya mereka pergi ke satu tempat, satu bukit ya, ke Galilea. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-10 ya. Di sana dikatakan begini. Maka kata Yesus kepada mereka, kepada para perempuan-perempuan ini, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku itu. Ini sebuah perintah ya. Supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sangkut pautkan dengan ayat yang ke-10, sebetulnya ayat yang ke-16 ya. Ayat 16 ini kita bisa melihat kedatangan para murid-murid. Itu sebetulnya wujud ketaatan. Wujud ketaatan terhadap apa? Berita yang dibawa oleh para perempuan-perempuan tersebut. Mereka ke Galilea, sekali lagi, itu bukan karena kehendak mereka. Bukan karena para perempuan-perempuan ini yang nyuruh, ayo kita pergi ke Galilea ya. Nanti siapa tahu kita ketemu Tuhan di sana, begitu. Enggak. Tapi itu jelas adalah perintahnya Tuhan. Tuhan Yesus yang ngomong itu. Sampaikan kepada saudara-saudara, pergi ke Galilea. Lalu di dalam ayat 16 tadi kan dikatakan, murid-murid itu pergi ke satu bukit di Galilea yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi ini sebuah kisah yang menegaskan bahwa murid-murid datang ke Galilea. Itu pun bukan karena berita yang sembarangan, bukan karena inisiatif mereka sendiri, bukan karena para wanita, bukan, tetapi itu karena Tuhan Yesus sendiri. Dan yang menarik itu ayat 16 itu diawali dengan kata dan. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya memang dan. Tapi kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu de. Itu artinya bisa macam-macam. Artinya bisa sekarang. Jadi kalau sekarang itu bisa diterjemahkan sekarang para murid-murid pergi. Atau juga bisa diterjemahkan lalu para murid-murid pergi. Ya, atau dan para murid-murid pergi. Tapi juga ada terjemahan yang lain yaitu tetapi. Tetapi. Ya, kata dan di sini atau de. Ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditentukan Yesus kepada mereka. Ya, kata itu bisa artinya seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat konteksnya sebetulnya yang paling tepat itu ya New American Standard Bible. Menerjemahkannya tetapi. Bapak Ibu kalau melihat di terjemahan bahasa Inggris itu memang beda-beda. Ada yang then, ada yang but, ada yang and. Gitu. Nah, kalau di New American Standard Bible dikatakan tetapi. Nah, apa maksudnya ini? Tetapi ini. Nah, ini menarik. Ya, situasi ini lebih umum ya. Dan ini syarat dengan nuansa kontras. Ya, tetapi maksudnya apa? Penulis itu ingin ini Bapak Ibu, menunjukkan bahwa sekalipun ada banyak halangan di dalam bentuk kebohongan, di dalam bentuk suap ya, ayat 12, ayat 15. Murid-murid itu tetap taat, setia mengikuti panggilan untuk datang ke Galilea. Bapak Ibu bisa membayangkan begini situasi pada waktu itu. Di satu sisi, para imam dengan otoritasnya, itu kan sudah membayar banyak prajurit. Ayo sebarkan hoax. Yesus mayatnya dicuri. Yesus tidak bangkit. Semuanya itu langsung tersebar. Lalu di satu sisi, para murid yang masih dalam keadaan ketakutan karena baru saja peristiwanya belum lama. Para murid yang saya yakin juga di dalam kebimbangan, ini mana Yesus, dia mati, guru mati. Lalu mendengar berita, nanti kamu pergi ke Galilea. Bisa nggak mereka itu bimbang?
yang benar aja. Loh, Yesus masih di makam loh. Yesus masih terbaring. Atau mungkin juga mereka akan melihat, enggak lah. Itu loh sudah tersebar beritanya. Banyak halangan itu para imam itu. Mengabarkan berita hoax, mereka membayar. Di satu sisi mereka mengalami pergumulan, ini ya apa ini? Tapi di situasi seperti ini, dia tetap pergi. Jadi penulis itu seolah-olah ingin mengatakan, wah di sisi ini ada gejolak, ada berita hoax ya yang menyudutkan tentang Yesus, tapi murid-murid itu tetap pergi. Seolah-olah ingin menegaskan ini, walaupun ada banyak tantangan, halangan, ada hoax, ada suap, ada prajurit yang para imam dan lain sebagainya. Tapi murid ini tetap pergi. Murid ini tetap mentaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Pergi ke Bukit Galilea. Dari sini kita bisa belajar. Ketika kita berbicara tentang pemuritan. Ketika kita berbicara tentang pemuritan. Fokus di dalam pemuritan itu sebetulnya adalah yang Yesus sudah kerjakan. Bukan halangan. Fokus di dalam pemuritan itu adalah karya Kristus. Bukan halangannya. Yang terpenting itu bukan, aduh ini apa, ini tantangannya itu. Enggak. Tetapi yang paling penting adalah peluang yang Tuhan Yesus sudah berikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita ngomong tentang proses pemuritan di tempat ini. Bapak Ibu yang ada di tempat ini sudah cukup lama. Saya yakin juga akan pernah melihat dan mengalami bagaimana kita ini juga jatuh bangun di dalam proses pemuritan. Betul? Pemuritan bukan sesuatu yang gampang. Ada banyak hal yang harus kita hadapi. Pada waktu memulai proses pemuritan, berbagai tantangan datang, halangan kesiapan hati, halangan waktu, halangan kesediaan, pengorbanan dan lain sebagainya. Dulu sebelum ada proses DG yang intensional dan holistik di tempat ini yang kita kobarkan beberapa tahun akhir ini, 1 tahun terakhir. Dulu di tempat ini saya juga ingat tuh ada DG setiap hari Rabu. Itu beberapa di antara kita mungkin pernah ikut setiap hari Rabu malam. DG juga Bapak Ibu. Kurang lebih sekitar 8 atau 10 orang. Tapi karena itu tidak digarap dengan baik, gugur juga Bapak Ibu. Hilang, merotol gitu. Nah ini tantangan Bapak Ibu. Tapi di dalam bagian ini sekali lagi, bagaimana kita harus melihat diri kita. Bahwa itu adalah peluang yang Tuhan berikan. Ya, ketika kita mau mengikuti DG, memutuskan untuk proses semakin serupa dengan Kristus, kita harus melihat bahwa Yesus telah melakukan sesuatu yang lebih berharga. Kristus telah mengerjakan itu, kemenangan-kemenangan itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin pada saat ini juga masih memilih pemikiran apa sih DG, apa sih pemuritan, enggak penting banget lah gitu. Mari kita melihat bahwa pemuritan itu bukan program gereja. Itu bukan anjuran saya, bukan anjuran Pak Yakub, bukan anjurannya majelis atau pengurus, bukan. Tapi namanya pemuritan itu Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan. Dan dengan segala kuasanya, Tuhan yang akan menyertai dan menolong kita. Bagi para pemimpin DG, wah ini menjadi sebuah penghiburan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan bagian kita di dalam pemuritan, kita ini sedang mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Dengan segala kuasanya Tuhan pasti akan menolong kita. Yang sedang kita kerjakan itu bukan sekedar program gereja, tetapi sebuah amanat dari Tuhan, dan itu harus kita kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat dari kebenaran yang pertama ini. Tuhan dengan otoritasnya yang menang atas maut itu memerintahkan kepada kita pemuridan. Setiap kita dimuridkan ya, dan memuridkan. Setiap kita akan mengalami proses itu. Bapak Ibu pasti masih ingat ya. Pertumbuhan spiritual itu sifatnya apa? Personal. Tapi itu dapat direngkuh dan dicapai melalui apa? Proses komunal. Pertumbuhan kerohanian kita ini sifatnya pribadi. Tetapi bagaimana kita bisa bertumbuh itu? Melalui proses komunal, melalui pemuridan, melalui sharing satu dengan yang lain, melalui saling menguatkan,
melalui pembelajaran bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan satu anak. Ya, anak ini ngomong begini, Pak, saya itu paling suka kalau gereja itu Pak, gereja yang mega church, yang besar gitu loh Pak, yang jemaatnya banyak. Kenapa kamu suka gitu? Apakah karena musiknya, karena ibadah? Enggak sih. Gitu. Lu terus? Enggak. Kalau karena musik ya biasa aja. Karena pengajaran juga menurut saya jauh lebih baik sih. Lalu terus kamu sukanya apa? Iya Pak, saya itu suka kalau gereja-gereja itu. Saya itu bisa masuk, duduk, tidak ada yang nanya, selesai pulang. Oh, oke. Loh kenapa kamu kok memiliki prinsip seperti itu? Iya Pak, saya itu paling malas kalau di gereja ditanya-tanya begitu Pak. Itu kan privasi begitu. Lalu saya mengatakan begini. Dalam satu hal kamu benar, privasi tetap privasi. Enggak boleh orang itu sampai membuka begitu. Tetapi di dalam hal lain kamu harus ingat, sebagai bagian dari tubuh Kristus, kalau kamu tetap memiliki seperti itu enggak cocok. Tuhan itu mengajarkan bukan kita ini terus sendiri-sendiri, enggak. Tapi kita ini bagian dari satu tubuh Kristus. Kita ini bisa bertumbuh itu melalui komunal, melalui bagian tubuh Kristus. Dan kalau kita mau jujur ya, orang-orang yang memiliki prinsip seperti ini, sebetulnya ada keegoisan yang sangat kuat. Benar atau betul? Karena pengen nyaman. Saya yakin di tempat ini nggak ada. Saya makanya senang di tempat ini kalau selesai ibadah gitu ya, di bawah ada konsumsi. Nikmati Bapak Ibu, jangan buru-buru pulang. Ya kan? Walaupun di luar gereja itu agak panas ya nggak apa-apa lah. Sambil minum, kan ada air dingin ya kan? Ya, sambil ngobrol begitu loh. Saya paling senang Bapak Ibu melihat seperti itu. Dan saya biasanya akan keliling gitu. Walaupun sebentar-sebentar tapi saya akan menemui gitu. Kenapa? Ya itulah yang Tuhan ajarkan. Itulah yang Tuhan inginkan kita sebagai bagian dari tubuh Kristus yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan terlebih dari itu ada pemuridan yang kita lebih intensif. Kita kumpul benar-benar saling menolong satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, otoritas apa yang Tuhan miliki? Otoritas sebagai Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Di dalam ayat 17-18, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu, ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat Yesus bangkit, di sini dikatakan sebagian itu langsung sujud menyembah. Ya imannya kuat banget nih. Tapi juga tidak menyangkal itu ada yang ragu loh. Nah ada banyak alasan. Ya ada beberapa orang mengatakan dia itu ragu sebetulnya karena hanya melihat secara fisik yang memang benar-benar berbeda. Kalau mungkin mereka ya sebagian murid yang ragu itu mungkin karena barusan melihat Yesus yang waduh mukanya berlumuran darah dan lain sebagainya karena disiksa ya. Tapi pada waktu dia melihat loh Yesus kok glowing banget gitu. Wah ini Yesus sungguhan atau mungkin gitu ya. Ya itu masuk akal sih. Tapi yang menarik, Alkitab tidak menyoroti murid-muridnya ragu ini. Alkitab tidak mencatat kenapa mereka ragu, tapi justru Alkitab menyoroti respon Tuhan Yesus yang menyamperin ini murid-murid yang ragu ini. Dan Tuhan Yesus tidak ngomong begini, bro, kamu ragu ya? Ini aku sungguhan, gitu kan? Aku sungguhan, gitu. Ini benar-benar aku. Enggak, Tuhan Yesus tidak ngomong seperti itu. Tapi Tuhan Yesus justru menegaskan otoritasnya. Ya kan? Di situ dikatakan, tetapi beberapa orang ragu dan Yesus mendekati mereka dan berkata kepada yang ragu ini loh, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus justru menegaskan otoritasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan di sini sebetulnya ini menjadi sebuah terang nubuatan di dalam Perjanjian Lama, terutama di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat 13-14. Saya akan baca secara cepat. Aku terus melihat di dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, segala suku, bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nubuatan dari Daniel ini digenapi
di dalam kebangkitan Yesus. Bukan hanya melalui kebangkitan Yesus. Bagaimana para orang-orang ini, segala suku, bangsa, bahasa, segala orang ini bisa datang kepadanya. Yaitu ketika para murid itu mentaati apa yang Tuhan perintahkan, amanat agung itu, pemuritan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita bisa melihat sebagai pemimpin yang tertinggi, Tuhan Yesus memberikan wewenang kepada murid-muridnya. Untuk apa? Melanjutkan pekerjaannya di dunia. Khususnya di dalam konteks pemuritan, di dalam konteks penginjilan. Otoritas, kuasa dari segala yang ada ini. Ya, itu memberikan jaminan bahwa segala sesuatu yang dilakukan di dalam nama Yesus itu memiliki kekuatan. Dan itu memiliki dukungan dari Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Bukankah ini menjadi sebuah jaminan bagi kita? Bapak Ibu, kalau yang di Jawa Timur mungkin pernah mendengar satu kalimat, dekengane wong pusat. Nah, ini biasanya orang Blitar, Tulungagung, Kediri pasti tahu. Ini ya. Ya, itu biasanya di truk-truk di belakang itu, dekengane pusat itu. Maksudnya apa sih? Itu kan sebuah istilah slogan yang mengatakan bahwa dia memiliki orang backingan gitu ya, entah itu orang pemerintahan atau apalah gitu ya, pokoknya orang penting itu yang menjadi backingan ya, dekengane wong pusat. Makanya biasanya mereka berani melakukan ini dan itu gitu. Nanti kalau ada apa-apa ya dekengane wong pusat ya pasti bebas begitu kan. Nah, sebetulnya di dalam kekristenan ketika saya merenungkan ya benar juga loh itu. Tapi dekengan kita kan bukan wong pusat. Iya kan? Dekengan kita kan bukan wong pusat. Dekengan kita siapa? Backingan kita siapa? Dukungan kita siapa? Dukungan kita siapa? Ya Allah sendiri. Dukungan kita siapa? Ya Allah yang berkuasa atas segalanya itu. Yang menyuruh kita siapa? Tuhan Yesus yang memiliki kuasa atas segalanya itu. Makanya Bapak Ibu, ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita pada waktu kita mengalami proses pemuritan. Sama seperti anak manusia diberi kekuasaan yang kekal, begitu pula anak manusia itu, dia menjanjikan penyertaannya bagi kita. Dan itu juga berlaku kekal. Artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kok pada waktu proses pemuritan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak ragu lagi di dalam memasuki proses pemuritan. Mari kita berjalan bersama ke arah Kristus. Jikalau Bapak Ibu selama ini masih ragu, masih khawatir, jikalau selama ini Bapak Ibu masih memiliki pemahaman buat apa sih ini itu, repot, buat apa ikut kegiatan ini itu. Mari kita melihat kembali siapa yang memerintahkan untuk kita mengikuti pemuritan. Tuhan sendiri. Bapak Ibu, bagi kita juga menjadi sebuah penghiburan ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, menang atas kematian. Ketika Tuhan Yesus menyatakan otoritasnya, dia berkuasa atas segala sesuatu, maka itu menjadi sebuah keharusan yang harus kita lakukan, tapi juga menjadi sebuah jaminan. Ya, keharusan ya, dan jaminan. Keharusan, kenapa? Karena pemuritan itu menjadi sebuah inti amanat agung ya, bukan sekedar program sekali lagi, tapi itu perintah dari Tuhan. Itu perintah dari Tuhan Bapak Ibu. Pemuritan itu bukan sebuah pemilihan, tapi itu keharusan. Ya, pemuritan Bapak Ibu itu merupakan salah satu sarana anugerah yang dipakai Allah untuk melibatkan kita di dalam rencana kekalnya. Memang ada banyak sarana yang lain. Ibadah itu juga sarana. Ya kan, ibadah, baca firman, apalagi melayani itu juga sarana. Tetapi kalau kita mau jujur kembali kepada perintah Tuhan, pemuritan itu adalah sarana, itu adalah anugerah yang Tuhan ingin kita melibatkan diri di dalamnya. Tuhan ingin kita diproses. Sekali lagi, proses pemuritan bukan hal yang gampang. Ada kalanya jatuh, ada kalanya bangun, ada kalanya kita terseok-seok. Bagi yang sudah mengikuti, mungkin ada kalanya aduh Tuhan,
rasanya tidak kuatlah melanjutkan. Bagi para pemimpin leader di tempat ini saya bersyukur ada orang-orang yang Tuhan sudah bentuk terlebih dahulu mengikuti ya. Mereka sudah dimuridkan dan sekarang memuridkan. Nanti mereka akan dimuridkan lagi karena itu satu proses yang tidak berhenti. Ini menjadi sebuah penghiburan bahwa kita mengerjakan itu. Kita melibatkan di dalam pekerjaan Allah yang kekal. Dan penghiburannya Bapak Ibu, kalau yang memberi perintah itu yang berkuasa atas maut, menang atas maut dan berkuasa atas segalanya. Kalau yang menyertai itu adalah Allah yang berkuasa atas segalanya, percayalah, setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, pasti tidak akan pernah gagal. Ada jaminan, pemuritan yang intensional, yang kita kerjakan, tidak mungkin menjadi proyek spiritual yang gagal, tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menjamin, Tuhan yang menolong. Biarlah Bapak Ibu, pada saat ini mari kita sebagai anak-anak Tuhan mengambil komitmen untuk kita mau dibentuk, diproses semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami kembali, juga menghibur kami kembali. Mengingatkan bagaimana kami yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau telah memberikan perintah kepada kami. Untuk kami diproses semakin serupa dengan Kristus di dalam pemuridan. Kami boleh bertumbuh dengan saudara-saudara kami seiman di tempat ini. Tapi ini juga menjadi sebuah penghiburan ketika kami melihat Engkau berkuasa, Engkau menang atas maut, Engkau juga yang akan menyertai dan menopang kami. Kalaupun kami jatuh di tangan kuasa-Mu. Dan Engkau yang akan menolong, memampukan kami untuk bangkit. Tuhan, di dalam proses hidup kami yang semakin serupa dengan Kristus, Tuhan tolong kami. Ajar kami ya Tuhan. Melibatkan diri di dalam persekutuan, di dalam kelompok-kelompok yang saling support satu dengan yang lain di dalam pemuritan yang intensional. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan di tempat ini yang Tuhan pakai, merumuskan, mengatur. Kami bersyukur untuk mereka yang sudah menjalani proses dan menjadi orang yang memuridkan. Kami bersyukur juga untuk kami yang Tuhan beri kesempatan dan peluang untuk kami menikmati semua sarana anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan tolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Biarlah ini juga menjadi sebuah peringatan kebenaran bagi kami, penghiburan bagi kami, bahwa kami memiliki juru selamat yang memang benar-benar menang atas maut, yang telah berkorban dengan sempurna di atas kayu salib untuk menyucikan dan menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu pertama. Kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus seperti biasanya. Saya akan membaca 1 Korintus 11 ayat 26-29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, menyatakan di dalam baptisan dewasa dan sidi, mari saya mengundang dengan sukacita kita mengikuti sakramen ini. Saya mengajak kita semua yang sudah siap untuk bangkit berdiri. Dan mari kita mengangkat pujian, tak kulupakan Getsemani, tak kulupakan sengsaranya, sambil kita mempersiapkan hati dan anggur dan roti yang akan kita nikmati.
Aku lupa Getsemani, aku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Silakan jemaat saja menyanyikan ini, jemaat saja. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupakan kasih-Mu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Mari kita memegang roti. Firman Tuhan mengatakan, pada malam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman dan sukacita dan ucapan syukur, kita makan roti ini sebagai simbol tubuh Tuhan yang telah diserahkan bagi kita di atas kayu salib. Mari kita mengangkat cawan. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita menikmati anggur ini sebagai simbol darah Kristus yang menyucikan kita, dan penuh dengan iman dan ucapan syukur kita meminumnya. Saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Boleh bersuara, boleh di dalam hati, mensyukuri untuk anugerah, keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Pengorbanan yang sempurna yang melayakkan kami dipersatukan dengan Allah yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah melalui sakramen ini kami diingatkan kembali akan kasih-Mu yang begitu besar. Kami juga diingatkan kembali bagaimana kami harus memberitakan pengorbanan-Mu yang sempurna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
Bapak Ibu Jemaat bisa memberikan persembahan secara tunai melalui amplop yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan setelah selesai ibadah, maupun secara non-tunai melalui transfer maupun scan kris ke rekening yang tertera di layar maupun yang terdapat di balik amplop persembahan. Dan sambil kita mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal Rex, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom jemaat sekalian, saya di sini ingin menyampaikan dua kabar baik yang berkaitan dengan STT Amadius yang kita cintai. Yang pertama, oleh kemurahan Tuhan di tahun ini jumlah mahasiswa sertifikat adalah yang terbanyak, bahkan jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahwa STT Amadius bukan hanya semakin dikenal, tetapi juga semakin dipercayai oleh banyak orang dan kita bersyukur untuk perkembangan ini. Yang kedua, STT Amadius telah mendapatkan akreditasi secara resmi, bukan hanya untuk program studi atau prodi, tetapi juga untuk institusi. Di momen ini, izinkan saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah turut mendoakan proses ini, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendukung dengan keuangan maupun dengan hal-hal yang lain. Kami menyampaikan terima kasih. Terima kasih juga untuk tim SPMI dan semua yang bekerja menyiapkan segala sesuatunya. Kiranya melalui pencapaian-pencapaian ini Tuhan disenangkan. Kiranya STT Amadius semakin efektif dipakai Tuhan untuk memberkati semakin banyak gereja. Mari terus doakan, terus dukung STT Amadius. Tuhan memberkati kita. Mari doakan dan dukung dalam dana beberapa program misi REK untuk Sekolah Kristen Exodus Sorong, yaitu pembersihan lahan SMP, upgrade kendaraan dinas, pembangunan pagar tembok, dan program orang tua asuh, serta program beasiswa calon guru. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin terlibat dalam pekerjaan misi berikut, silakan dapat menghubungi Ibu Venisa. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kegiatan dari Exo Youth atau kaum muda di tempat ini. Sabtu yang akan datang masih akan melanjutkan sharing dari rekan-rekan LPMI tentang pelayanan digital ya. Jadi pelayanan digital yang mereka kerjakan. Ya, Sabtu kemarin sudah dan ternyata masih bersambung karena cukup seru ya. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin mengikuti perkembangan pelayanan mereka boleh hadir di acara ini. Lalu juga saya mengumumkan Bapak Ibu, nanti setelah ini saya minta waktu sebentar, kurang lebih 15 menit. Nanti salah satu teman atau rekan dari LPMI juga akan sharing bagaimana pelayanan pelayanan digital yang dikerjakan mereka juga menjangkau banyak jiwa begitu. Jadi setelah ibadah ini selesai ya. Lalu update mengenai pelayanan yang ada di Sorong. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kita bersyukur kalau Tuhan mempercayakan pelayanan ini untuk kita kerjakan ya. Kita punya sekolah di Sorong itu ada TK, SD dan tahun depan kalau Tuhan mengendaki dan ini sedang progres memang kita akan mendirikan SMP begitu ya. Itu adalah dukungan dari Bapak Ibu semuanya selama ini yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan bersama-sama. Beberapa hal harus disediakan atau digarap lebih ya. Misalkan lahan untuk SMP sedang dibersihkan, lalu juga ada sepeda motor yang harus di-upgrade karena mereka membutuhkan transportasi ini untuk mengunjungi siswa, menjemput dan lain sebagainya. Lalu juga yang lainnya bisa di slide berikutnya teman-teman. Ya, terima kasih ya. Ya, motor, lalu juga pembangunan pagar, ya, pagar tembok. Lalu juga ada orang tua asuh bagi anak-anak yang ada di sana.
Lalu juga ada program beasiswa bagi calon para guru. Nah, semua kita kerjakan sekali lagi supaya nama Tuhan dimuliakan. Secara khusus Injil boleh tersebar, Injil yang benar boleh tersebar di wilayah Sorong di daerah Papua Barat ya, di bawah itu tadi. Masih 75 kilo Bapak Ibu dari kota Sorong. Jadi bukan di kota, tapi ini di sebuah area yang cukup terpencil mungkin begitu ya. Lalu semua hal, informasi, perkembangan, mau tanya tentang dukungan semuanya, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Venisa. Jadi Ibu Venisa yang akan menjadi PIC di dalam pelayanan ini. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi, beberapa kita mungkin sudah tahu ya Ibu Venisa. Biasanya ibadah di IKU 1. Nah, oke, itu tentang misi. Dan yang terakhir sebagai pelayanan pastoral, Gereja REK akan memberkati pasangan Saudara Ian dan Saudari Wulan Ayu atau yang kita kenal dengan VV pada tanggal 14 September 2024. Ya, ini sebagai bentuk pelayanan pastoral. Jikalau ada yang keberatan bisa menyampaikan secara lisan maupun tertulis. Tetapi jikalau tidak ada, gereja akan melanjutkan pemberkatan ini. Nah, itu saja, saya mengundang semua bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami memberi persembahan untuk Tuhan. Ini sebagai ucapan syukur kami untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Engkau telah menolong kami dalam pekerjaan, di dalam kuliah, di dalam keluarga, di dalam pelayanan. Tuhan, terima kasih, dan terlebih dari semuanya Tuhan memberi anugerah keselamatan. Ya Tuhan, biarlah ucapan syukur ini berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau juga memakai, memberkati, menjadi sarana untuk kami juga mengerjakan pelayanan-pelayanan yang lebih besar yang Tuhan percayakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, terima kasih, kami berdoa pada saat ini juga untuk bangsa negara kami, secara khusus untuk UMKM di Indonesia. Biarlah mereka boleh bertahan di tengah-tengah ketidakstabilan ekonomi. Tuhan memberikan hikmat bagi para pemilik UMKM di dalam berinovasi, di dalam mengembangkan pelayanan mereka, produk mereka, sehingga UMKM ini boleh bertumbuh, bertahan, berkembang, dan juga bermanfaat bagi bangsa negara ini. Kami juga bersyukur bagi proses akreditasi yang telah dilalui STT Amadius, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk orang-orang yang sudah berkecimpung di dalam pengurusan ini. Sekali lagi biarlah segala pujian hormat hanya bagi Engkau, dan Engkau memakai STT Amadius menjadi STT yang membentuk, mempersiapkan calon-calon hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan, Engkau juga memberkati STT-STT yang lain yang pada saat ini juga Tuhan pakai untuk menjadi tempat pembentukan, pembekalan calon-calon hamba Tuhan. Tuhan yang akan memimpin. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan menolong dan memberkati dan menyertai-mu hari lepas hari. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang akan melimpahkan kasih karunia-Nya. Kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu, yang akan senantiasa hadir di dalam hidupmu, menyertai-mu dan menopang-mu.
Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, dan sekali lagi mohon waktunya 15 menit untuk kita mendengarkan sharing dari rekan-rekan kita.